Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita, Ibu Nani Haryani, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Manajemen Operasional yang bertemakan Strategi Sumber Daya Manusia dalam Operasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, dimulai dari saya, Kirana Azra Putri, NPM 055, ada Natasha Anggraini, NPM 059, ada Ardianita, NPM 147, ada Prima Nasrul, NPM 294, ada Herlangga Turna, NPM 297, ada Nur Alifah, NPM 302, dan yang terakhir ada Nabi Gustorik, NPM 319. Baik, berikut adalah materi-materi yang akan kami jelaskan nantinya pada presentasi ini yang bertemakan sumber daya manusia pada operasional. Nah, materi yang pertama kita akan menjelaskan pengertian manajemen produksi. Dan ada materi kedua yang kita akan menjelaskan tentang fungsi manajemen produksi. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan cara mengatur tenaga kerja dalam proses produksi. Dan materi yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang cara menghitung produktivitas yang dihasilkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang desain dan analisis jabatan akan disampaikan oleh rekan kami. Kepada Mas Tora dipersilahkan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus dalam kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, peran dan fungsi SDM. Terdapat tenaga kerja, yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, tenaga ahli yang menjadi keunggulan dalam pengembangan di suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, pemimpin. Mengatur jalannya perusahaan dari atas agar perusahaan bisa berjalan dengan semestinya. Yang keempat, pengusaha harus memiliki kemampuan dalam mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen. Yang kelima, produsen. Individu yang menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang terakhir, konsumen. Individu yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah spesialisasi dan aspek strategi sumber daya manusia. Ada 3. Yang pertama, staf senior sumber daya manusia. Senior sumber daya manusia adalah direktur sumber daya manusia dan manajer yang ahli dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, ada penasihat sumber daya manusia. Penasihat sumber daya manusia tidak melakukan fungsi eksekutif, tetapi mereka bertindak sebagai konsultan internal organisasi. Yang ketiga, ada administrator sumber daya manusia. Anggota staf yang bertanggung jawab untuk semua kegiatan sehari-hari, berperan dalam pengelolaan semua komponen yang terkait dengan sumber daya manusia. Untuk yang selanjutnya adalah materi ketiga. Yang pertama, mengatur jadwal kerja karyawan. Yang kedua, aturan waktu kerja. Waktu kerja di Indonesia adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja. Untuk yang selanjutnya, ada 5 langkah mengatur jadwal kerja. Yang pertama, buat kebijakan tukar shift. Yang kedua, cocokkan skill dan karyawan. Yang ketiga, gunakan aplikasi pembuat jadwal shift kerja. Yang keempat, hindari shift yang tumpang tindih. Dan yang kelima, buat shift yang cocok untuk semua karyawan. Selanjutnya ada mendesain sistem motivasi dan intensif. Motivasi adalah salah satu masalah utama dalam ilmu perilaku dan berada pada posisi penting, serta merupakan peran penting dari sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Robin dan Judge mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan dari usaha seseorang individu untuk mencapai tujuan.
Lalu selanjutnya ada keterkaitan motivasi dan kinerja. Fungsi dari kinerja terdiri dari kemampuan dan motivasi. Jelas terlihat bahwa hal yang memengaruhi kinerja seseorang adalah kemampuan yang ia miliki serta motivasi dalam diri seseorang tersebut. Tingginya motivasi kerja dalam diri seseorang akan memengaruhi kinerja mereka. Apabila seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka ia akan menghasilkan kinerja yang semakin baik. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki motivasi kerja yang kurang, maka ia akan menghasilkan kinerja yang rendah. Setiap perusahaan tentu ingin mendapatkan kinerja yang baik dari setiap karyawannya, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan mudah. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya mengetahui motivasi seperti apa yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya. Selanjutnya ada insentif. Secara mendasar, pengertian insentif adalah bonus atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pemberian ini tidak termasuk dalam gaji pokok yang memang telah menjadi hak yang harus didapatkan oleh para pekerja. Tujuannya tentu agar para karyawan dapat bekerja dengan lebih maksimal karena merasa lebih termotivasi dan dihargai kinerjanya. Dengan semakin semangatnya para pekerja dalam bekerja, perusahaan juga mampu mendapat manfaat yang signifikan pastinya. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk insentif. Yang pertama adalah insentif finansial. Insentif finansial diberikan dalam bentuk keuangan di luar gaji pokok yang diterima karyawan. Pemberian insentif finansial ini juga dapat diberikan berdasarkan keuntungan perusahaan dan melalui hal-hal yang menyangkut kesejahteraan karyawan seperti jaminan hari tua, kesehatan, rekreasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada insentif non-finansial, yaitu diberikan dalam bentuk selain uang atau juga yang sering dijumpai dengan promosi atau jabatan, lingkungan kerja positif, hingga menjaga hubungan baik dengan atasan dan sebagainya. Berikut cara-cara memberikan insentif dengan efektif, yaitu yang pertama adalah kinerja atau prestasi, kedua efisiensi pekerjaan, ketiga adalah jabatan atau tingkat senioritas, keempat keadilan dan kelayakan, yang terakhir adalah evaluasi jabatan pegawai. Lalu apa sih tujuan pemberian insentif ini? Yaitu yang pertama adalah memberikan tambahan penghargaan kepada pegawai yang berkinerja lebih. Lalu yang kedua ada meningkatkan semangat kerja pegawai dan memberikan kepuasan. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang keempat adalah sebagai apresiasi dari perusahaan kepada pegawai. Lalu yang kelima adalah untuk menambah penghasilan pegawai sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada pada dalam perusahaan. Selanjutnya adalah keterkaitan insentif dan motivasi. Jika meningkatkan motivasi karyawan demi mencapai kualitas hasil kerja yang lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui pemberian insentif kepada karyawan. Insentif berperan sebagai media untuk menimbulkan motivasi kerja dalam diri karyawan agar ia terdorong untuk memberikan kontribusi melalui kinerja terbaik. Tiap karyawan atau individu memiliki kepentingan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pribadinya. Pemenuhan kebutuhan tersebut bisa didapatkan melalui imbalan dari pekerjaan yang telah ia lakukan. Insentif berperan sebagai media untuk menimbulkan motivasi kerja dalam diri karyawan agar ia terdorong untuk memberikan kontribusi melalui kinerja terbaik sesuai dengan peran yang mereka miliki dalam perusahaan. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian dari produktivitas. Produktivitas itu sendiri merupakan rasio antara output atau barang dan jasa dibagi dengan input atau sumber daya seperti modal dan tenaga kerja. Produktivitas yang tinggi selalu menjadi target rutin yang diambil oleh seluruh perusahaan dalam mencapai keuntungan yang tinggi. Menurut Drucker, produktivitas adalah keseimbangan antara seluruh faktor-faktor produksi yang memberikan keluaran yang lebih banyak melalui penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Selanjutnya, ada cara meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan efisiensi dan terdapat dua cara. Yang pertama, ada mengurangi input dengan menjaga output tetap konstan. Dan yang kedua, ada menjaga input tetap konstan. Sistem produksi akan memfasilitasi konversi input menjadi output. Output berupa barang dan jasa, sedangkan produksi adalah pembuatan barang dan jasa tersebut. Walaupun produksi yang tinggi dapat dicapai dengan penggunaan banyak tenaga kerja, namun hal ini tidak menggambarkan produktivitas yang sebenarnya. Next. Selanjutnya, menghitung produktivitas. Menghitung input yang berupa modal dan output berupa jumlah barang unit, ton atau kilogram atau satuan output lainnya. Dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada produktivitas parsial atau disebut juga partial productivity.
Sering juga disebut produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity, yaitu menunjukkan produktivitas faktor tertentu yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Faktor tersebut hanya berupa hal berikut, yaitu produktivitas bahan baku berdasarkan rasio output terhadap input bahan baku. Lalu ada produktivitas tenaga kerja berdasarkan rasio output terhadap input tenaga kerja. Selanjutnya ada produktivitas material berdasarkan rasio output terhadap input material. Dan ada produktivitas energi berdasarkan rasio output terhadap input energi. Dan yang terakhir ada produktivitas modal rasio output terhadap input modal. Rumus dari produktivitas parsial itu sendiri yaitu produktivitas bahan baru sama dengan keluaran dibagi input bahan baru. Dan yang kedua ada produktivitas multifaktor atau disebut juga multifaktor productivity. Menunjukkan produktivitas output bersih terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Output bersih atau net output adalah output total dikurangi output dalam proses produksi. Jenis input yang digunakan dalam pengukuran ini hanya faktor tenaga kerja dan modal saja. Rumus dari multifaktor itu sendiri adalah produktivitas multifaktor sama dengan keluaran dibagi berapa masukan. Next. Dan yang ketiga ada produktivitas total atau disebut juga total factor productivity. Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari semua faktor yang digunakan untuk menghasilkan output. Faktor tersebut adalah bahan baku, tenaga kerja, energi, modal, dan lain-lainnya. Rumus dari produktivitas total itu sendiri yaitu berupa produktivitas total sama dengan total keluaran dibagi total masukan sama dengan total produk dibagi tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah energi ditambah modal. Total produktivitas total sama dengan total keluaran dibagi total masukan sama dengan penjualan ditambah persediaan dibagi dengan tenaga kerja ditambah bahan baku ditambah penyusutan dan investasi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis produktivitas. Yang pertama, pengertian single factor productivity, yaitu produktivitas yang dihitung dengan menggunakan satu unit input. Produktivitas parsial adalah perbandingan antara keluaran dengan salah satu faktor masukan. Yang kedua yaitu pengertian multifaktor productivity, yaitu produktivitas yang dihitung dengan menggunakan lebih dari satu unit input atau melibatkan semua faktor unit produksi seperti modal, tenaga kerja, material, dan energi. Pengertian produktivitas faktor total, yaitu rasio keluaran bersih terhadap jumlah masukan faktor tenaga kerja dan faktor modal. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau biasa disebut output maupun keluaran maksimal dari sistem pada suatu periode tertentu. Berikut merupakan jenis-jenis kapasitas produksi. Yang pertama yaitu kapasitas desain. Output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu pada kondisi idealnya sesuai dengan desain pembuatannya. Yang kedua yaitu kapasitas efektif yang menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada. Kapasitas efisien atau efisiensi, persentase kapasitas yang benar-benar tercapai dibanding dengan desainnya bergantung pada bagaimana fasilitas yang dipergunakan dan dikelola. Rotate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Besarannya kapasitas produksi dalam rentang waktu tertentu dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan RC sama dengan JM kali JKM kali U kali E. Standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Actual operating capacity. Actual operating capacity adalah tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode-periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu PA capacity,
yaitu jumlah keluaran puncak tertinggi per satuan waktu. Pihak capacity mungkin lebih rendah daripada standar atau bisa lebih tinggi dari kapasitas standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu proses penetapan tingkat produk output manufacturing secara keseluruhan untuk memenuhi tingkat penjualan yang direncanakan dan inventory yang diinginkan. Kemudian, cycle time produksi. Cycle time adalah waktu antara penyelesaian dua unit diskrit dari produksi. Cycle time mengacu pada waktu yang diperlukan material atau bahan baku dari mulai masuk ke fasilitas produksi sampai keluar menjadi produk. Kemudian materi yang kelima yaitu studi kasus. Pilot-pilot PT Garuda Indonesia Tbk atau GIEE di bawah Asosiasi EBG pada Kamis tanggal 28 Juli tahun 2011 berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia, Hari Sapari mengatakan, manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan Garuda Manajemen. Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi pengajian penerbang Garuda. PT Garuda Indonesia Tbk mengklaim jumlah gaji yang didapatkan oleh pilot-pilot lokalnya lebih besar ketimbang gaji pilot asing yang dikontraknya. Dalam sebulan, gaji pilot lokal mencapai senilai 71 juta rupiah. Sementara pilot asing mendapatkan 68,8 juta rupiah per bulan. Namun Deputi Teknik Asosiasi Pilot Garuda Aisyah Sampesul pernah mengungkapkan bahwa kapten pilot asing yang bekerja pada tahun pertama mendapatkan gaji senilai $9.000 atau sekitar 70 juta rupiah per bulan. Gaji itu pernah ditambah biaya akomodasi senilai $1.200 atau sekitar 10,3 juta rupiah. Adapun first officer asing menerima biaya akomodasi senilai $7.200 atau sekitar 64,8 juta. Adapun kapten pilot lokal yang sama-sama bekerja pada tahun pertama mendapatkan gaji total senilai 43 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, analisis kasus. Yang pertama adalah kompensasi. Dari kasus di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan terdapat pada ketidakpuasan pilot lokal dengan kebijakan PT Garuda Indonesia terkait dengan perbedaan gaji yang diterima antara pilot lokal dan pilot asing. Dari data di atas, pilot asing mendapatkan gaji sebesar $8.100 atau setara dengan 68,8 juta per bulan. Sedangkan pilot lokal hanya mendapatkan 47,7 juta rupiah per bulan. Sehingga masalah ini mengacu pada kurang adilnya sistem kompensasi yang diberikan PT Garuda Indonesia kepada pegawai-pegawainya. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia internasional. Berdasarkan kasus di atas, PT Garuda Indonesia mempekerjakan 43 pilot kontrak dan 34 diantaranya merupakan pilot asing. Pilot asing tersebut dikontrak selama 12 bulan dan dibayar dengan menggunakan mata uang US dollar. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan karyawan. Berdasarkan kasus di atas, para pilot lokal PT Garuda Indonesia melakukan mogok kerja karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Hal ini perlu diperbaiki dan diluruskan oleh PT Garuda Indonesia agar kondisi kembali normal dan pilot lokal mau kembali bekerja. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Tidak terasa ya, sudah di penghujung presentasi. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah memperhatikan kami pada saat presentasi. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kami berikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika materi kita ada kurangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Kirana Azra Putri, perwakilan dari kelompok 5, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.